Ya, halo. Kembali lagi kita berjumpa di video pembelajaran geometri analitik ruang. Ya, pada video kali ini saya akan membahas konsep jarak pada garis. Oke, jadi ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah jarak 2 buah garis yang sejajar, lalu kemudian jarak 2 buah garis yang bersilangan, dan terakhir kemudian nanti adalah jarak titik ke garis. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kita. Nah, beberapa hal yang perlu diingat ya terkait dengan konsep jarak itu adalah yang pertama tentang konsep jarak, titik dengan bidang gitu ya. Ingat konsep jarak titik ya dan bidang. Oke. Jadi misalkan saya punya P, sebuah titik yang koordinatnya X1, Y1, dan Z1, oke. Ke bidang V yang persamaannya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan nol. Oke, jadi jaraknya D itu sama dengan apa? Ya harga mutlak dari apa? Dari A X1 ditambah B Y1 ditambah C Z1 plus D ya, lalu dibagi dengan apa? Akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke. Ini adalah jarak apa? Jarak titik dan bidang. Lalu kemudian konsep yang pertama kali dulu ya untuk pembahasan titik gitu ya. Ini perlu juga diingat jarak 2 buah titik. Ya, ini sangat sederhana saya kira ya. Jadi kalau saya punya titik A yang koordinatnya misalkan X1, Y1, dan Z1, lalu dan B ini koordinatnya adalah X2, Y2, Z2, maka jarak A dan B gitu ya, D ini sama dengan ya akar gitu ya, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah dengan Z2 min Z1 kuadrat. Oke. Nah, jadi 2 konsep ini nanti akan, banyak kita gunakan di dalam menentukan konsep-konsep jarak pada garis ya. Oke, jadi 2 konsep ini. Baik, kita langsung saja masuk pembahasan yang pertama ya, yaitu terkait dengan jarak 2 buah garis yang sejajar. Oke, ya jadi, jarak 2 garis yang sejajar. Oke, gimana kita menentukan, jarak 2 garis yang sejajar? Ya, misalkan ya, ini adalah kayak ini garis G gitu, G1, dan ini sejajar dengan garis, oke, G2. Nah, bagaimana menentukan jarak 2 garis G1 dan G2? Oke, ini berarti punya vektor arah misalkan A1 gitu ya, ini vektor arahnya A2. Nah, bagaimana konsepnya untuk menentukan jarak ini? Ya, kita perlu bantuan ya. Jadi perlu bantuan untuk apa? Untuk menentukan jarak 2 buah garis ini. Bantuan apa? Yaitu bantuan berupa bidang ya. Nah, jadi, kalau saya tuliskan saja di sini langkah-langkahnya ya atau prosedur-prosedurnya, oke. Yang pertama tentu saja kita perlu membuat bidang gitu ya atau, eee, sebelum membuat bidang kita tentukan ya, tentukan tentukan sebuah titik ya pada pada G1 misalkan, ya G1 boleh, G2 boleh. Kita pilih titik sembarang di G1 dan G2. Tentu saja kita pilih titik yang mudah ya untuk kita apa, untuk kita tentukan gitu. Ya misalkan ini namanya tentukan sebuah titik, misal itu adalah titik P gitu ya, titik P ya. Lalu kemudian misalkan ya titik P-nya ya atau saya gambarkan saja kondisi, kondisi dari langkah satu ini gitu ya. Oke, jadi saya ulang kembali untuk, gambarnya gitu mungkin, ini G2-nya jangan dulu kita buat gitu. Nah, oke, ya kita tentukan misalkan titik P-nya di sini, oke, ini adalah titik P gitu. Lalu kemudian nomor 2 kita bisa buat apa? Ya buat
bidang yang oke, saya sebut bidangnya adalah bidang V gitu ya, buat bidang V yang melalui P dan tegak lurus ya, tegak lurus dengan siapa? Dengan G1. Nah, artinya apa? Ya artinya ya persamaannya gitu ya. Ya, persamaan dari si siapa, si bidang itu, si bidang V, ini mudah kita tentukan, yaitu melalui titik P, itu yang misalkan ini adalah X1, Y1, Z1 gitu. Lalu kemudian karena dia tegak lurus dengan siapa, dengan garis G, otomatis normalnya akan sama dengan normalnya si, atau dengan arahnya si garis G ini. Bisa dibayangkan gitu ya. Ya, bidang V itu ini. Oke, jadi titik ini berada di mana? Di bidang V dan dia juga tegak lurus ya. Nah, otomatis ini juga ya. Persamaan bidang P yaitu dapat dicari melalui gitu ya, melalui P gitu dan ya N-nya itu sama dengan arah dari itu ya. Normalnya sama dengan arah dari garis G1. Nah, akibatnya apa? Kalau bidang V ini tegak lurus dengan G1, ya dia juga akan tegak lurus dengan G2 gitu kan karena G1 dan G2 ini sejajar. Oke, oke, garis itu ya. Oke. Ya, ini adalah G2. Nah, langkah berikutnya yang perlu ditentukan adalah tentukan ya titik tembus ya G2 dengan V. Titik tembusnya di mana? Ya, misalkan ini itu adalah misalnya titik Q. Ini dia. Ya, bagaimana cara menentukan titik Q? Ya, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya untuk menentukan titik potong garis G1 dan apa garis G2 dengan bidang V, yaitu bentuk persamaan G2 dalam bentuk persamaan parameter lalu kemudian disubstitusikan ke persamaan bidang V gitu. Nah, misalkan titik Q di sini ya. Sehingga kemudian jarak titik apa jarak dua garis G1 dan G2 tiada lain itu merupakan apa? Panjang ruas garis yang menghubungkan P dan Q yaitu D ini. Oke, jadi langkah terakhir gitu ya, jarak G1 dan G2 itu adalah D ya, itu adalah D, yaitu jarak dua buah titik P dan Q. Cara untuk menentukan jarak dua buah titik P dan Q ya sama seperti cara yang sudah saya tuliskan di bagian ini, itu menggunakan ini. Oke, itu untuk dua garis yang sejajar. Ya, ini kita bisa lihat contohnya. Contohnya ya, kita coba lihat tentukan jarak siapa misalkan si G-nya, G1-nya itu persamaannya adalah berapa misalkan X min 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z min 2 per 1 ya supaya lebih mudah terlihat ya. Tekan jarak dan ya G2-nya itu misalkan adalah X per 2 sama dengan Y min 4 per apa Y min 4 per 3 misalkan dan sama dengan Z min 8 per 1. Oke, ya tentukan jarak kedua garis G1 dan G2 ini. Nah, kita perlu lihat dulu kedudukan G1 dan G2 ya. Kita lihat. Ya, misalkan A1 ya, ini jawabnya ya. Ya, misal A1 ini adalah vektor arah G1. Lalu A2 ini adalah vektor ya, karena ini vektor ya, arah G2. Nah, ini kita bisa tentukan A1 ini berapa gitu ya. A1 ini vektor yang komponennya 2, 3, 1. Lalu apa namanya? A2. A2 ini adalah vektor yang komponennya 2, 3, 1 juga. Nah, bisa kita lihat di sini A1 sama dengan A2 ya, atau mereka saling berkelipatan ya. Dari sini A1 sama dengan A2 ya. Ini bisa kita simpulkan jadi ya G1 ini sejajar dengan G2. Nah, karena G1 sejajar dengan G2 tinggal kita ikuti langkah-langkah untuk menentukan jaraknya ya. Oke, langkah-langkah menentukan
ya, jarak G1 dan G2. Nah, seperti tadi kita pilih dulu titik yang ada di, G1 ya, angka 1, ya. Pilih titik P, ya, pilih P ini berapa yang ada di G1, yang paling mudah yaitu 2,02 gitu ya. Jadi yang paling mudah 2,0,2 di G1, ini pasti di G1 ya, 2,02. Lalu langkah yang kedua, kita buat bidang V ya. Jadi langkah kedua itu bidang V yang melalui melalui itu ya, melalui P dan tegak lurus G1. Nah, sehingga apa? Sehingga normal ya, normal dari bidang V itu sama dengan vektor arah dari G1, sama dengan 2, 3, 1 ya. Nah, kemudian kita bisa tentukan persamaan dari siapa? Dari bidang V ini ya. Jadi persamaannya gitu ya, melalui titik P dengan normal segini ya. Dengan mudah kita bisa buat gitu ya. V ini adalah berapa? 2 dikalikan dengan X min X1-nya itu adalah 2 gitu ya, ditambah 3 kali, Y min Y1-nya 0, ditambah 1 kali Z min, Z1, 2, sama dengan 0. Oke, kita dapatkan 2X tambah 3Y tambah Z, oke, ini ditambah lalu min 4, ini 0, min berapa ini? Min 2, sama dengan 0. Ini kita dapatkan 2X plus 3Y plus Z min 6 sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah dapatkan persamaan bidang V. Lalu langkah ketiga, ya, kita tentukan titik tembus ya, titik tembus garis G2 dan bidang V ini. Ya, oleh karena itu kita bentuk dulu persamaan apa? Persamaan parameter dari garis G2. Oke, kita lihat. Jadi G2 tadi yang semula persamaannya ini ya. Persamaannya itu X, Y min 4, Z min 8 gitu ya. Jadi X per 2, benar ya, X per 2, kita lihat X per 2, Y min 4, Z min 8. Y min 4 per berapa? 3 sama dengan Z min 8 per 1. Oke. Ya, ini adalah persamaan garis G2. Nah, ini kita ubah dalam bentuk persamaan parameter ya. Sehingga X-nya sama dengan gitu ya. X-nya melalui 0, 0 plus 2 lambda. Y-nya sama dengan 4 plus 3 lambda. Dan Z-nya sama dengan Z-nya 8 plus lambda. Nah, persamaan ini kita substitusi ke persamaan bidang V. Ya, substitusi. Oke, ini saya sebut sistem dalam persamaan ini ke bidang V. Oke, jadinya apa? Jadi bidang V itu adalah 2X plus 3Y plus Z min 6 sama dengan 0. Lalu kemudian kita substitusi X-nya itu 2 lambda. 2 kali 2 lambda ditambah 3 kali 4 plus 3 lambda ditambah 8 plus lambda min 6 sama dengan 0. Oke. Jadi kita akan dapatkan persamaan linear satu variabel yaitu lambda ya. 4 lambda tambah 12 ditambah 9 lambda ditambah 8 ditambah lambda min 6 sama dengan 0. Oke, lambdanya berapa? 4 tambah 9, 13, 14 ya. 14 lambda. 12 tambah 8, 20. 20 dikurangi 6 juga 14 plus 14 sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa tentukan lambdanya sama dengan negatif 1. Oke, kita dapatkan lambdanya negatif 1, lalu kemudian kita substitusikan ke balik ya. Kita substitusi lambdanya ke sini semuanya ya. Ke sini dan juga ke situ. Oke. Ya. Jadi didapatkanlah titik tembusnya ya. Titik tembusnya yaitu titik Q tadi komponen X-nya berapa? 2 kali min 1 berarti min
2, kemudian Y-nya 4 ditambah dengan min 3 berarti apa, 1, lalu kemudian 8 min 1 berarti 7. Oke. Jadi titik tembusnya min 2, 1, 7. Oke. Nah, tinggal terakhir kita tentukan jaraknya. Oke ya. Langkah nomor 4, jarak G1 dan G2 yaitu kan gitu ya, yaitu adalah apa? Jarak P tadi yang koordinatnya berapa, kita pilih itu 2,0,2 itu jarak P dan Q yang koordinatnya min 2, 1, 7. Oke. Jadi D-nya berapa? D-nya sama dengan akar gitu ya. PQ berarti min 2 kuadrat ditambah 1 min 0 kuadrat ditambah 7 min 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar. Ini adalah min 4 kuadrat berarti 16 ditambah 1 ditambah dengan berapa? 5, 25. Oke, sama dengan akar 42 ya. Akar 42. Ya, jadi jarak garis G1 dan garis G2 itu adalah 4 akar 42 satuan. Ya, satuan panjang. Oke, itu untuk konsep eh, dua garis yang sejajar. Oke, lalu yang kedua ya, ini ada konsep apa? Jarak untuk dua garis yang bersilangan ya. Jadi jarak dua garis bersilangan. Ya, bagaimana konsepnya? Ya, kita coba lihat garis yang bersilangan. Kita tahu bahwa dua garis bersilangan kemarin apa namanya? Kalau kita lihat apa vektor-vektor arahnya tidak saling berkelipatan dan juga determinan dengan entry-entry tertentu itu hasilnya adalah tidak nol gitu ya. Maka kita akan coba lihat bagaimana menentukan jarak dua garis bersilangan. Oke, jadi misalkan begini ya, ini di dalam ruang gitu ya. Nah, ini gimana untuk menunjukkan arahnya itu ya. Ini misalkan G1 dan G2 seperti ini, dia bersilangan. Oke, kita akan coba mungkin gambarkan ini supaya nanti bisa kita lihat. Oke, langkah-langkah ini mestinya lebih sederhana ya. Nomor satu, bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah kita apa? Kita buat bidang ya. Buat bidang ya melalui G1 dan apa? Dan dia sejajar ya melalui bidang satu dan ya sejajar G2. Nah, jadi buat bidang V yang melalui G1 dan juga sejajar dengan G2. Ya, artinya gimana? Ya, artinya kurang lebih ini saya hapus dulu ya. Jadi bidangnya di sini gitu, bidangnya di situ ya misalkan ini dia tadi garisnya ya, ini garis eh, G1 gitu. Nah, lalu kemudian G2-nya itu adalah sejajar dengan bidang V ini. Oke, jadi bidang ini sudah. Nah, ini G2. Jadi garisnya demikian. Jadi ini dibayangkan sebagai apa? Sebagai alas gitu ya. Jadi sebagai alas ini adalah di sini bidangnya lalu garis G2-nya di atas sini dan G1-nya dia di bawah situ. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan bidang ini? Nah, jadi kita perlu tahu nih normalnya gitu kan. Kalau normalnya berarti gimana? Normalnya kan ke situ ya. Jadi ini adalah vektor normalnya ya N. Ini bidang V. Ke sini ini adalah arah vektor arahnya, ke sini vektor arahnya juga. Ini A2 gitu ya. Nah, kalau kita identifikasi dari sini ya, N ini vektor normal bidang ini tegak lurus dengan siapa? Dengan vektor arah G1, A1. N ini juga tegak lurus dengan siapa? Karena dia sejajar ya, bidang V sejajar dengan garis G2, berarti apa? Normalnya tegak lurus juga gitu ya, A2. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi ada satu vektor yang tegak lurus dengan dua vektor lain dalam ruang, maka ini bisa kita tentukan bahwa N ini bisa kita peroleh dengan cara apa? A1 cross A2. Oke, jadi peroleh N. Nah, kita sudah punya normalnya, tinggal sekarang mencari sebuah titik yang dilalui oleh V1. Berarti apa? Pilih
sebarang titik di G1 ya. Misalkan titik P. Nah, sehingga kita akan persamaan bidang V ini berarti tiada lain adalah yang melalui P dengan normal N. P-nya ini adalah sebarang titik yang ada di G1, sementara vektor normal dari bidang tersebut tiada lain merupakan apa? Hasil kali silang antara vektor arah dari garis G1 dan vektor arah dari garis G2. Oke, lalu kemudian setelah kita berhasil membuat bidang, langkah kedua tinggal apa? Ya, pilih ya, sebarang titik yang ada di G2. Ya, misalkan titik Q ya. Misal titik Q. Nah, ini dia, misalkan titik Q. Nah, kita sudah hampir selesai, berarti yang jarak G1 dan G2, 3 ya, jarak G1 dan G2 yaitu yang mana? Yaitu tiada lain adalah jarak Q ke bidang V. Ya, di situ dia. Yaitu adalah ya jarak Q ke bidang V. Jadi jarak titik ke bidang. Ya, jadi ada 3 langkah dalam menentukan jarak 2 buah garis yang bersilangan. Oke, ini juga saya akan berikan contohnya. Contoh, ya, tentukan jarak apa? Tentukan jarak antara sumbu set gitu misalkan ya. Nah, ini supaya lebih ini sumbu set dengan garis G yang persamaannya ini diwakili oleh apa? 2 buah persamaan bidang gitu ya. Persamaannya adalah G-nya ini tidak lain adalah oke, atau langsung saja mungkin ya, tidak tidak dalam bentuk persamaan ini biar tidak sulit. Oke, saya ubah saja dengan garis oke, dengan garis G yang persamaannya itu adalah X, kemudian sama dengan minus Y plus 1 sama dengan minus Z. Oke. Nah, mungkin ini bentuknya adalah bentuk garis G yang tidak standar gitu ya. Nah, kita kita coba lihat ya. Jawab. Jawab. Oke. Sumbu set itu normalnya ya, misalkan apa namanya, ini kita sebut sebagai garis yang pertama, ini kita sebut aja garis kedua gitu ya. Misal ya G1-nya ini adalah sumbu set gitu ya. Maka dari sini vektor arah dari G1 itu A1 misalkan vektor arahnya berapa? Sumbu set itu vektor arahnya 0,0,1 gitu ya. Vektor arahnya 0,0,1. Lalu G2 vektor arahnya berapa? G2 ini belum bentuk standar ya. Oke, jadi kita perlu bentuk G2 dalam persamaan yang standar yaitu adalah X per 1 sama dengan gitu ya. Jadi Y min 1 per min 1 gitu ya. Bentuk standarnya sama dengan Z per min 1. Oke. Jadi kita bisa dapatkan bahwa dari sini A2 ini tiada lain adalah vektor yang komponennya 1, min 1, min 1. Oke. Ini adalah arah dari garis G2. Oke. Jadi penting dulu kita menentukan arahnya gitu ya. Nah, langkah 1 untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah ya. Yang pertama kita buat bidang V. Ya, persamaan bidang V ya. Eh, bidang yang melalui G1 tiada lain ini adalah sumbu set gitu ya. Sumbu set kemudian sejajar G2. Oke, bagaimana bidangnya? Berarti kita perlu pilih sebuah titik yang berada di G1 dulu kan. Jadi titik yang ada di G1 kita pilih dulu. Titik di G1 atau dengan kata lain titik di sumbu set kan sangat mudah ya. Titik di G1 yaitu kita pilih titik P-nya itu yang 0,0,0. Ini kan gampang. Jadi titik ini dipastikan berada di sumbu set. Oke, berarti kemudian untuk menentukan normal dari bidang V ya. Bidang V normalnya gimana? Berarti kita normal bidang V itu diperoleh dari apa? Hasil kali silang kan gitu ya. NV-nya ini sama dengan A1 cross A2. Oke. Sama dengan 0,0,1
Oke, cross 1, min 1, min 1. Nah, ini berapa hasilnya? Seperti biasa kita hitung dulu hasil dari, hasil kali silang kali silang ini kan gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan determinan gitu ya, vektor I, vektor J, vektor K gitu, 0, 0, 1, 1, min 1. Oke, baik, ini berapa hasilnya kita coba lihat sama dengan untuk komponen I sendiri, untuk komponen I, ini dan ini dikali ini adalah, 0, min 1, 1 ya berarti ya, 1, lalu min J sama kita tutup 0, 0, ya ini 1, benar ya, J kita coba lihat, J ini kali ini, oke min 1 ya, min 1 plus K, komponen K, oke ini adalah 0. Oke. Berarti ini akan sama dengan berapa? Sama dengan 1,1,0 ya. Ini adalah vektor normalnya. Sehingga persamaan bidang V ya, jadi sehingga persamaan bidang V itu tiada lain adalah 1 dikalikan dengan X minus 0 ditambah 1 kali Y minus 0 ditambah 0 kali Z minus 0 sama dengan 0. Nah, ini kita mudah sekali kita dapatkan X plus Y gitu ya. X plus Y sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan bidangnya. Nah, langkah kedua tinggal kita pilih nih. Langkah kedua ya, pilih sebuah titik ya, titik di mana? Di G2. G2 kita lihat ya, G2 ini kita lihat persamaannya, kita pilih sebuah titik di sini. Yaitu kita bisa pilih 0, 0 dan 1 gitu ya. Titik 0, 1, 0. Kayak kita bisa pilih titik itu ya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa, titik Q yang koordinatnya 0, 1, 0 ini ada di garis G2. Lalu yang terakhir ya, V ya, jaraknya gimana? Ya, jarak G1 dan G2 yaitu ya jarak titik Q ke bidang V gitu ya. Nah, gimana jaraknya? Berarti apa? D sama dengan gitu ya, dengan konsep jarak harga mutlak dari kan gitu ya. 0 berarti ya, ini kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0 gitu ya. Berarti dia adalah A kali X1 berarti 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 plus 0 gitu per akar ya ini ya, A kuadrat 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah oke sorry bukan 0 ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Oke, jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Oke. Sama dengan atasnya ini adalah 1 per akar 2. Ya, 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Oke, jadi inilah jarak antara garis G1 dan G2. Oke, dan yang konsep yang terakhir, yang ketiga itu adalah apa? Jarak, jarak titik dan garis ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan jarak titik dan garis. Jadi ada sebuah titik, misalkan P, lalu kemudian ada sebuah garis G1. Bagaimana kita menentukan jarak P dan G1? Oke, sama juga ini kita perlu bahas langkah-langkahnya. Kalau begini gambarnya juga kita perlu bantuan apa? Perlu bantuan bidang ya. Jadi sederhana sekali dari apa yang ada buat bidang V itu bagaimana? Melalui P dan tegak lurus G1 ya. Jadi kita akan dapatkan bidangnya, misalkan seperti itu bidangnya. Oke. Nah, ini adalah bidangnya, bidang V. Nah, lalu bagaimana menentukannya? Lalu kemudian yang kedua, ya tentukan titik tembusnya ya. Tentukan titik tembus ya, titik tembus G1 dan bidang V ya. Tentukan titik tembusnya. Oke, jadi misalkan oke,
Saya buat G1-nya menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, set gitu. Terus, oke. Misalkan gitu. Nah, misalkan titik tembusnya di sini, di Q. Oke. Nah, jadi jaraknya itu tiada lain ini ya, DPQ ya. Jadi jaraknya itu tiada lain jarak P dan G1 ya nomor 3 itu jarak P dan G1 yaitu apa? Jarak P dan Q. Jarak P dan Q. Sangat mudah sekali. Oke, dan yang terakhir untuk contoh dari persoalan ini ya misalkan tentukan ya jarak titik apa? Misalkan yang mudah titik P 1,0,2 dan garis G ya, garis G ini apa? Persamaannya adalah misalkan X sama dengan Y sama dengan Z. Oke, yang mudah-mudah. Oke. Nah, jawabnya gimana untuk menyelesaikan persoalan ini? Oke, jawab. Ya, kita perlu tahu normal dari ini gitu ya, normal dari G. Kita sebut sebagai A, misalkan ini adalah bukan normal, vektor arah dari G. Sebenarnya ini adalah per satu gitu ya, per satu per satu. Oke, jadi A-nya itu sama dengan vektor yang komponennya 1,1,1. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Kita perlu buat bidang. Oke, jadi langkah-langkahnya, langkah-langkah ya. Satu, buat bidang yang melalui P itu 0,2 karena dia tegak lurus dengan, bidang apa, dengan garis G, maka normal dari bidang tersebut sama dengan arahnya ya, dan normal dari bidang V itu, apa namanya, normal dari bidang V ini sama dengan A ya, sama dengan apa, sama dengan 1, 1, 1. Oke, ya. Nah, gimana bentuk persamaannya? Ya V ini sama dengan apa? 1 kali kan gitu ya, X min 1 ditambah 1 kali Y min 0 ditambah 1 kali apa, kali Z min 2 sama dengan 0. Oke. Ya, ini jadi X plus Y plus Z min apa, min 1 kemudian min 0 min 2 jadi min 3 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan bidang V pada langkah 1. Langkah yang kedua, titik tembus ya, titik tembus garis G dan, bidang V. Atau dengan kata lain perpotongan ya, titik potong garis G dengan bidang V. Ya, jadi perlu kita buat garis G dalam bentuk apa, persamaan, parameter. Tapi kalau begini bentuknya persamaan garis G sepertinya tidak perlu dibuat gitu ya. Karena G sendiri ini persamaannya X sama dengan Y sama dengan Z. Nanti X-nya sama dengan Y, X-nya juga apa, X dengan Y, X-nya juga sama dengan Z, kan gitu ya. Nah, ini semuanya bisa diganti gitu kan, Y-nya sama dengan X, Z-nya juga sama dengan X gitu ya, mensubstitusinya. Ya, jadi ini, apa namanya, bisa disubstitusi ke persamaan bidang ya, subs ke persamaan bidang V. Oke, karena X sama dengan Y sama dengan Z, berarti ini kita bentuk saja X, karena apa, Y-nya sama dengan X, jadi plus, X lagi, ya kan? Z-nya juga sama dengan X, plus X lagi, min 3 sama dengan 0. Oke, berarti 3X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Oke, jadi X-nya sama dengan 1, berarti akibatnya apa? Akibatnya Y-nya sama dengan 1 dan Z-nya juga sama dengan 1. Ya berarti titik tembusnya adalah berapa? Adalah Q-nya koordinatnya 1,1,1. Oke, sehingga langkah terakhir yaitu menentukan jarak ya. Jadi 3, jarak P dan G yaitu, jarak P dan jarak, jarak Q gitu ya. Yaitu jarak P dan Q. Gimana? D-nya sama dengan akar ya. Karena P-nya tadi 102 berarti 1 min 1 kuadrat
tambah 1-0 kuadrat ditambah 1-2 kuadrat. Oke, sama dengan 1-1 0, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat, min 1 kuadrat sama dengan akar pada 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2 ya. Jadi jarak antara titik P dengan garis G yaitu adalah akar 2. Baik, demikian untuk ulasan tentang jarak pada garis. Ya, jadi konsepnya ada 3, jarak 2 buah garis yang sejajar, kemudian jarak 2 buah garis bersilangan, dan jarak titik ke garis. Oke, semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.